Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Umi Syarifah di channel Ini Makananku. Kali ini saya mau bikin roti yang super lembut dan enak. Ini sudah lama saya nggak buat, makanya sekarang kita lihat yuk penampakannya. Enak kan tuh? Bagaimana caranya? Yuk kita lihat bahan-bahannya. Yang pertama perlu disiapkan adalah tentunya tepung terigu, kemudian ada air dingin, kemudian ada madu sebagai pengganti gula, kemudian ada juga susu UHT, dan kuning telur, dan tentunya susu bubuk dan bread informer, kemudian tentunya ada juga mentega dan garam. Dan yang paling penting adalah raginya. Setelah kita siapkan bahan-bahannya, kemudian kita mulai ke proses pembuatan. Masukkan terigu ke dalam wadah, kemudian kita masukkan susu dan bread informer. Setelah kita masukkan bread informer ke dalam wadah tadi tercampur dengan terigu, kemudian kita masukkan madunya sebagai pengganti dari gulanya. Lalu kita masukkan pengembangnya atau ragi sebanyak setengah sendok makan. Kita campurkan, lalu masukkan kuning telur 2 butir, lalu susunya juga kita masukkan menjadi satu dan kita mixer sehingga dia menjadi gumpalan-gumpalan yang menyatu. Nah, setelah bergumpal-gumpal, saatnya kita masukkan menteganya. Lalu kita mix lagi menjadi adonan yang kalis dan elastis sampai tidak putus ya ketika ditarik ya. Nah, setelah menjadi adonan yang kalis elastis, kemudian adonan kita angkat dan kita bulatkan, kita taruh di meja kerja, lalu kita istirahatkan dengan cara ditutup pakai plastik wrap ataupun pakai serbet. Setelah 15 menit kita istirahatkan, adonan menjadi lebih rileks dan saatnya untuk kita potong-potong menjadi bagian yang lebih kecil lagi. Nah, kalau teman-teman mau timbang silahkan, kalau nggak ditimbang pun nggak apa-apa. Tapi di sini saya timbang satu adonan itu menjadi kurang lebih sekitar 50 gram ya. Dan dari adonan yang 250 gram terigu ini bisa menghasilkan 9 buah roti dan satu yang kecil. Kemudian teman-teman, setelah semua dipotong selesai, kita bulat-bulatkan atau kita rounding ya. Gampang aja teman-teman, bulatkan, cubit semuanya bahan itu menjadi satu bulatan yang rapih dan lebih licin atasnya ya. Bawahnya juga kita sudah kunci ya. Nah, seperti ini tuh teman-teman, lihat ya di layar videonya. Itu kita cubit aja sambil kita cubit, kemudian terakhir kita cubit dan kita tutup. Nah, kemudian kita haluskan lagi pakai telapak tangan saja. Kalau teman-teman mau pakai di rounding di meja kerja juga silahkan, tapi saya cari jalan yang cepatnya aja, ini begini dan gampang ya. Nah, setelah semuanya kita selesai rounding, kemudian kita istirahatkan dengan ditutup pakai plastik wrap. Dan setelah 10 menit saatnya kita mengisi roti tadi dengan isian sesuka selera teman-teman. Saya di sini isiannya pakai sosis yang siap makan, yaitu sosis kanzeler, dan pakai coklatnya saya pakai coklat Nutella, kemudian isian keju yang ketiga. Jadi saya 3 macam bikin isiannya di sini. Kita mulai mengisi dengan adonan yang paling pertama kita bulatkan ya. Nanti kita berurutan ngambilnya. Jadi yang paling pertama kita bulatkan, kemudian kita juga isi yang pertama. Mohon maaf ya teman-teman, ini tempat kerja, meja kerjanya agak kecil, jadi harus berbagi space dengan yang lainnya. Kita rolling pin adonan yang tadi, atau kita lebarkan kembali menjadi lebih besar, kita pipihkan. Setelah dirasa cukup besar yang sudah kita inginkan, kemudian bisa kita isi langsung dengan coklatnya. Kalau saya yang pertama ini saya ingin isi dengan coklat yang Nutella tadi. Kita ambil coklatnya, kemudian kita letakkan di tengah
Jangan terlalu banyak juga ya, sehingga dia bisa melebar keluar. Kemudian kita cubit-cubit, dan setelah itu kita rapatkan bawahnya sehingga dia tidak akan mengalami kebocoran ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita kunci, kemudian kita balik dan kita taruh di cup kalau teman-teman mau pakai cup. Tapi kalau mau langsung di loyang, maka loyangnya teman-teman olesi dengan mentega dulu ya. Seperti ini teman-teman ya, kalau udah jadi semua. Tapi mohon maaf, untuk yang sosis dan keju itu nggak kerekam tadi videonya. Tapi gampang kok, nggak usah ribet. Itu yang untuk yang keju hanya di roll panjang aja, diisi kemudian digulung. Dan hanya kalau untuk yang sosis itu di roll panjang dan dimasukkan sosisnya, tapi agak ditekan ya supaya tidak terangkat sosisnya. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam loyang dan kita proofing. Ambil coklatnya, kemudian kita letakkan di tengah. Jangan terlalu banyak juga ya, sehingga dia bisa melebar keluar. Kemudian kita cubit-cubit, dan setelah itu kita rapatkan bawahnya sehingga dia tidak akan mengalami kebocoran ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kita kunci, kemudian kita balik dan kita taruh di cup kalau teman-teman mau pakai cup. Tapi kalau mau langsung di loyang, maka loyangnya teman-teman olesi dengan mentega dulu ya. Seperti ini teman-teman ya, kalau udah jadi semua. Tapi mohon maaf, untuk yang sosis dan keju itu nggak kerekam tadi videonya. Tapi gampang kok, nggak usah ribet. Itu yang untuk yang keju hanya di roll panjang aja, diisi kemudian digulung. Dan hanya kalau untuk yang sosis itu di roll panjang dan dimasukkan sosisnya, tapi agak ditekan ya supaya tidak terangkat sosisnya. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam loyang dan kita proofing atau kita diamkan selama kurang lebih 45 sampai 1 jam tergantung suhu di tempat teman-teman. Tadi di tempat saya itu agak mendung, jadi ini ada 1 jam, kurang lebih 1 jam lah ya saya proofingnya. Setelah kurang lebih 1 jam, adonan akan menjadi 2 kali lebih besar ya, 2 kali lipat lebih besar dari adonan semula. Nah, seperti ini teman-teman, terlihat itu sudah besar dan siap untuk di oven ya. Namun sebelum kita oven, kita panaskan dulu ovennya supaya panasnya merata. Namun sebelum masuk ke dalam oven, kita olesi permukaan roti tadi dengan susu cair ya, biar lembut hasilnya. Nah, setelah ini baru kita masukkan ke dalam oven. Kita oven dengan api atas bawah 180 derajat dan lamanya sekitar kurang lebih 25 menit atau tergantung oven teman-teman sekalian. Jadi yang tahu kapasitas ataupun panasnya oven adalah teman-teman sekalian ya. Jadi kalau ovennya bagus panas, mungkin sekitar 25 menit sudah matang. Nah, kalau udah matang teman-teman, langsung dalam keadaan panas kita oles atasnya dengan mentega ya, biar lebih kelihatan kinclong dan mengkilap. Nah, ini penampakannya yang sudah matang nih teman-teman nih. Tuh kan, cantik kan ya. Gimana teman-teman, gampang kan untuk membuatnya? Kalau bisa membuat, kenapa harus membeli? Ketika teman-teman mencoba, jangan takut gagal, karena gagal adalah guru yang baik. Dan setelah itu kita bisa tahu di mana kesalahan kita. Selamat mencoba.